你们3人怎会在此？老祖，是这样的。老祖饶命！老祖饶命！是，我不管。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series Wusen Jujai. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, yang kini mereka pun akhirnya berkumpul lagi dengan teman-teman yang lain. Tentunya Xian Yu yang melihat Bos Qin masih baik-baik saja, ia pun sangatlah senang. Bahkan ia sampai memberikan pelukannya guys. Berbeda dengan senior Soang, ia malah sangatlah kaget karena memang semua teman dari Bos Qin rata-rata sudah menerobos ke ranah Martial King. Alhasil kucing garong yang melihatnya ia pun langsung menyadari kalau beberapa di antara mereka juga sudah dipilih oleh kehendak kuno. Tentunya Bos Qin sendiri juga ikutlah senang atas perkembangan dari teman-temannya. Bahkan ia bilang keputusan memasuki alam rahasia ini ternyata sangat bagus. Tapi di tengah-tengah obrolan itu tiba-tiba terjadi sebuah guncangan besar yang ternyata pintu keluar dari alam rahasia sudah resmi terbuka. Sontak tanpa basa-basi lagi mereka pun juga bergegas keluar. Sementara di luar para murid yang melihat pintunya sudah terbuka, mereka pun juga sangatlah antusias. Apalagi setiap alam rahasia terbuka tanah 100 dinasti pasti akan mengalami perubahan yang besar. Tapi di sana murid lain beranggapan kalau kali ini 7 dinasti tak akan ada yang berubah, melainkan para dinasti kelas menengah yang akan melonjak drastis. Sampai Raja Obat pun juga datang ke sana guys untuk menyambut para praktisi yang keluar. Sontak mereka yang melihatnya lagi-lagi dibuat kaget karena memang setelah berbulan-bulan tidak bertemu, aura dari Raja Obat menjadi sangat mengerikan. Tapi menyadari kalau Raja Obat kesini untuk bertemu dengan pasukan dinasti Wei, mereka pun malah geleng-geleng kepala karena memang dinasti Wei sudah menyinggung dinasti Xian dan mereka pasti saudara dari alam rahasianya. Yang pada akhirnya Pangeran Zhao Xin dan Tuan Xilian lah yang menjadi orang pertama yang berhasil keluar dari alam rahasia. Tentunya semua lagi-lagi dibuat kaget karena memang berbulan-bulan tidak bertemu. Mereka berdua juga menunjukkan perubahan yang sangat besar. Belum sampai di situ, kali ini geng Bos Qin yang dianggap sudah meninggal tadi sekarang malah muncul kembali dengan selamat. Tapi di sana para tuan muda dari dinasti utama yang melihatnya, mereka malah sangatlah kesal dan langsung menunjukkan kekuatannya. Dijelaskan Tuan Muda Heng Tian, Tuan Muda Zhou, Tuan Muda Li Yuan dan Nona Xuanyin, mereka juga sudah menembus ke ranah Martial King. Jelas karena sebelumnya mereka juga memiliki dendam dengan Bos Qin. Tuan Muda Heng langsung berniat untuk menyerang dinasti Wei. Namun sayangnya duo maut Tian Ni dan Wu Shuang seketika langsung muncul dan menahan serangan itu. Sontak Tuan Muda Heng yang menyadari kalau Tian Ni dan Wu Shuang ini adalah pasukan dari dinasti Wei, mereka juga sangatlah marah. Karena memang ketika di kolam kemarin dua orang ini sempat menyamar menjadi pasukan dari dinasti Datong. Bahkan kali ini Tuan Muda langsung mengajak dua rekannya untuk menyerangnya secara bersamaan. Di mana mereka malah sudah menyusun sebuah rencana setelah meratakan dinasti Wei nanti. Mereka akan membagi kristal ajaib secara merata. Tapi lagi-lagi Bos Qin belum turun tangan aja. Kali ini ada seorang lagi yang melindungi dinasti Wei. Yang ternyata orang tersebut adalah pasukan dari dinasti utama itu sendiri, yaitu Tuan Sudu. Hanya itu Tuan Sudu juga langsung menegaskan agar mereka tidak menyerang dinasti Wei. Bahkan ia langsung menyuruh mereka untuk segera pergi. Jelas Tuan Sudu sendiri ia langsung meminta maaf kepada pasukan dari dinasti Wei dan mengatakan kalau dinasti Long Yuan-nya tidak memiliki maksud yang jahat. Awalnya para tuan muda ini mau menuruti perintah tersebut. Tapi berbeda dengan Tuan Muda Zhou yang malah menolak menurutinya. Di sana Tuan Sudu segera meminta Tuan Muda Zhou untuk segera pergi dari sana dan jangan mencari masalah. Tuan Sudu memaksa Tuan Muda Zhou untuk pergi bersamanya.
Sontak saja kejadian ini membuat tuan muda lainnya itu menertawakannya guys. Bahkan tuan muda Heng yang melihat ini, ia lantas menyuruhnya untuk pergi saja bersama tuan Sudu yang bahkan mengatakan tuan muda Zhou ini terus bersembunyi seperti kura-kura. Tuan muda Zhou yang tidak mau dikatai seperti kura-kura, dia pun kemudian memutuskan untuk tetap di sini dan tidak akan pernah pergi. Yang alhasil karena seperti itu maka dari itu tuan muda Heng pun kemudian segera mengajak dua rekannya untuk melakukan serangan. Ternyata ketiganya langsung bergerak menyerang Tuan Sudu dan juga para murid dinasti Wei. Tuan Sudu menahan tuan muda Zhou sementara dua lainnya bergerak maju menyerang murid dinasti Wei. Tapi apa yang terjadi? Ya, akhirnya sosok yang ditunggu pun tiba. Yakni itu adalah Bos Qin Chen yang datang tepat waktu guys. Di saat ketiga cucunguk ini akan menyerang murid dinasti Wei. Sontak dengan kedatangan Bos Qin Chen langsung saja ketiga tuan muda ini pun terpental. Di sana tuan muda Zhou yang melihatnya dia menjadi kaget karena Bos Qin Chen masih hidup. Tuan muda Heng kembali berdiri dan dia langsung meminta kepada Bos Qin Chen untuk menyerahkan kristal ajaib kepadanya. Begitupun dengan tuan muda Lin Yuan, dia juga memaksa Qin Chen untuk segera menyerahkannya karena jika tidak, Bos Qin Chen setuju maka dia akan mengampuninya. Jelas saja Bos Qin Chen menolaknya karena katanya semua harta yang telah didapatkan itu tak terkecuali kristal ajaib itu telah menjadi miliknya dan tak akan pernah memberikan kepada mereka. Di sana sempat terjadi adu mulut antara Tuan Muda Heng dan juga Qin Chen. Tuan Muda Heng mengancam Bos Qin Chen jika tidak memberikan hartanya sekarang, maka dinasti Yong dan dinasti Tang itu akan segera memburu Bos Qin Chen. Begitupun dengan dinasti Long Yuan. Jelas kejadian di tempat ini membuat Tuan Muda Sudu segera mengambil langkah mendekati Bos Qin Chen untuk meminta maaf dan bilang semuanya adalah salah paham. Di saat yang sama para tetua dari dinasti utama pun akhirnya muncul. Membuat sang Raja Obat yang melihatnya pun dia menjadi terkejut. Dia kaget dengan kekuatan Li Xuanji dan semua tetua di sana sudah menerobos ke ranah Huang setengah langkah. Melihat kalau sesepuh dari ketiga tuan muda ini sudah datang, ketiganya merasa senang dan mengira kalau sebentar lagi Bos Qin Chen akan segera tamat. Bahkan Tuan Muda Zhou sampai mengancam Tuan Sudu yang akan ia laporkan pada sesepuh mereka. Tapi ia sungguh sangat tidak disangka harapan dari ketiga tuan muda itu pun seketika sirna dikala melihat kalau semua sesepuh mereka itu malah menghampiri Qin Chen dan menghormatinya. Mereka terus memujinya dan mengatakan kalau bukan karena Bos Qin Chen yang telah menyelamatkannya, maka semua sesepuh sudah pasti tak akan bisa selamat di alam rahasia. Selain itu, mereka juga berterima kasih karena berkat Bos Qin Chen, tanah 100 dinasti itu akan terhindar dari sebuah bencana. Sang Raja Obat yang melihat fenomena ini ia menjadi cukup tenang. Menurutnya Bos Qin Chen sudah melakukan tindakan besar sampai membuat semua sesepuh dinasti utama menghormatinya. Setelah itu Tetua Lisang kemudian menanyakan mengapa ketiga tuan muda ini ada di sini. Mereka seperti membisu dan tak ada seorang pun yang berani menjawabnya. Yang akhirnya Tuan Sudu pun berbicara dan menceritakan semuanya hingga akhirnya Ketua Lisang pun menjadi murka. Laozu,是这样的. Pertama kemarahan diarahkan pada Tuan Muda Zhou dilanjutkan Li Yuancheng. Di sana para tetua penasaran dan menanyakan ulang pada mereka. Alhasil karena tidak ada yang menjawabnya, mereka bertiga pun langsung mendapatkan hukuman. Tetua Lisang meminta maaf atas tindakan para cecunguk ini yang telah menyinggung Bos Qin Chen. Para tetua juga menyuruh kedua tuan muda mereka untuk meminta maaf juga. Tapi berbeda dengan Tuan Muda Heng, dia malah terdiam dan tidak meminta maaf pada bos kita. Jadinya karena seperti itu Tetua Pei pun kemudian langsung menghukumnya dengan mengirimkan Tuan Muda Heng untuk pindah alam. Akhirnya masalah pun selesai dan dengan itu semua tetua pun pamit undur diri dan pergi dari tempat itu. Begitupun dengan Bos Qin Chen, dia segera mengajak semuanya untuk segera pergi dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini.
Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time.